Di balik hutan desa Pengudang di pesisir utara Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tersembunyi sebuah rumah dan ribuan patung. Uniknya bangunan itu tersusun dari sampah laut. Orang-orang menyebutnya sebagai Istana Sampah Ahmadun. Istana sampah itu berdiri di tengah padang rumput, dipayungi pohon-pohon kelapa, dan dikelilingi parit-parit kecil yang mengalirkan air yang jernih. Nama saya Ahmadun, saya lahir tahun 1972. Saya tamat di SMP Negeri Lombe, SMA Negeri Lombe. Pak Madun aslinya orang mana? Asli saya orang Buton. Ahmadun merantau ke Pulau Bintan pada awal 2000-an. Saat itu juga ia mulai mengumpulkan sampah dari pantai untuk membangun istananya. Ini semuanya dibangun dari sampah, Pak? Dari sampah semua. Sampah yang diambil di pantai, 1 kilometer dari pantai. Jadi itu yang membuat orang heran, kenapa saya bisa pikul kayu besar, kenapa saya bisa datangkan di sini. Kadang air tinggi katanya dinakut-nakuti ada buaya, ada ular sebesar batang kelapa. Saya tidak peduli. Kadang mereka jumpa, tapi mereka juga ada urusannya sendiri, saya pun urusan sendiri. Saya nggak mau urusan dengan mereka, artinya dengan binatang itu. Ahmadun menyambung hidup dengan menangkap hewan laut di sekitar pantai. Kepiting atau ketam ia jual ke restoran untuk membeli beras. Adapun hewan yang lain seperti ikan dan kerang hanya untuk lauk makan yang tidak ia jual. Tapi kalau Pak Madun biasanya kalau tangkap ikan gitu ada yang dijual tak? Tak ada, memang khusus makan. Kepiting. Ketam ada juga lah dibawa ke, itu ditolong karena tidak ada. Saya uraikan ke dia, saya jumpa pengusaha bawa ke restoran gitu. Setelah saya uraikan mereka mau menampung. Dapat berapa Pak Madun kalau ketam? Karena sedikit aja untuk biaya sewa lah, tak seberapa. Berapa kira-kira? Tak seberapa lah, paling-paling ya 200, paling tinggi 300 ribu. Itu pun sulit sekali. Sulit, ketam sulit. Itu di Bakau atau di mana? Di Bakau, tapi sulit karena banyak orang cari. Memang kehidupan mereka di situ. Ahmadun tak pernah menyebut dirinya aktivis lingkungan, pegiat lingkungan atau semacamnya. Ia memilih langsung menerapkan cinta kepada alam lewat laku hidup setiap hari dengan memungut sampah dari pantai. 7 atau 6 tahun lalu tak banyak orang yang tahu di mana Ahmadun tinggal. Ia hanya dikenal sebagai laki-laki aneh yang suka memungut sampah dari pantai. Keberadaan rumah sampah Ahmadun baru terungkap pada 2016 saat seorang turis asal Australia bersepeda ke hutan dan tak sengaja melihat rumah sampah itu. Ia kemudian memberitahukan hal itu kepada Iwan Winarto, pegiat ekowisata di Desa Pengudang. Kini rumah sampah Ahmadun jadi salah satu destinasi unggulan di Desa Wisata Pengudang. Rumah sampah itu kini dikenal sebagai Istana Sampah Jendela Dunia Ahmadun. Jendela Dunia Pak Madun. Ya. Jadi Jendela Dunia Pak Madun itu beliau mengumpamakan ini adalah jendela bagi siapa saja pengunjung yang sudah sampai di sini, ya, bisa melihat dunia gitu. Jadi kebetulan kan yang datang-datang itu kan ada juga banyak turis asing kan dari berbagai negara, Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Norwegia, Turki, ya, ke sini, Singapura. Nah, jadi uniknya itu setiap tamu yang berkunjung di tempat Pak Madun ini berkeliling-keliling melihat keseharian Pak Madun itu, setelah mereka pulang tanpa diminta, Pak Madun itu langsung membuat ornamen atau miniatur negara. Misal hari itu yang datang dari Norwegia, nanti beliau langsung membuat, ada ide beliau langsung dari ornamen-ornamen yang mendukung yang beliau kumpulkan atau temukan di sampah gitu. Karakter-karakternya itu memang beliau kayak semacam intuisinya kuat gitu. Apa sih karakter di Norwegia atau Jerman gitu. Jadi kita nanti keliling kita bisa lihat berbagai macam karakter sampah, apa segala macam kayu yang beda-beda. Bisa dikunjungi siapapun. Jadi dikunjungi. Semua orang boleh datang ke sini Pak Madun? Boleh datang. Yang penting beretikat baik. Tidak ada larangan. Semua orang tidak dipungut biaya juga. Kalau mau datang aja gitu? Datang. Yang penting saya yang penting beretikat baik, berbaik-baik. Nggak bayar juga nggak apa-apa Pak Madun? Nggak bayar nggak masalah. Nggak bawa apa-apa nggak ada masalah. Malah kalau terlalu miskin, tidak bisa beli beras, saya ada beras saya kasih, bagi. Tidak, ini tempat memang begitu, sudah saya dipesan juga. Inisiatif Ahmadun mengumpulkan sampah laut dan membersihkan pantai menginspirasi warga lainnya di Desa Pengudang. Dimotori oleh Iwan, warga menjadi lebih giat menjaga kelestarian lingkungan pesisir dengan membersihkan sampah di pantai dan menanam bakau.
Nah ini jadi inspirasi sebenarnya buat kita nih. Kita itu sebenarnya malu loh sama Pak Madun gitu kan. Pertama dia dengan inisiasi pribadi ya, membuat tanpa menghiraukan apa kata orang. Beliau tetap mempunyai niat yang kuat. Ada satu idealisme yang ingin dia capai, tanpa melibatkan orang dan tanpa omongan orang, ketika tidak pedulian orang masyarakat, dia tetap berbuat gitu.